وسلم ثم إلى رد شيخ الدين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى رد شيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى رد شيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب رد شيخ وياكي هاجي محمد شافعي هلامي بن محمد صالح رايدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأسوياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الواقفين في هذا المسجد المرحوم Haji Ahmad Mawardi Betawi bin Haji Abdullah thumma ila almarhumah Bu Hajah Siti Maqbullah binti Haji Zainal Abidin thumma ila almarhum Bapak Haji Abdullah bin Haji Muhammad Nur thumma ila almarhumah Bu Hajah Maimunah binti Haji Abdul Rahim thumma ila almarhum Bapak Haji Zainal Abidin bin Haji Ismail thumma ila almarhumah Bu Hajah Armani binti Ki Haji Ja'ani Asyik thumma ila almarhum Pak Haji Ahmad Qorizi Ahmad Mawardi thumma ila almarhum Pak Haji Ibrahim Aziz Haji Ahmad Mawardi thumma ila almarhumah Bu Hajah Siti Salwa binti Haji Abdullah Nur thumma ila almarhumah Bu Hajah Siti Munirah binti Haji Abdullah Nur wa usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'ni darajatihim fil jannah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah barik hayatana sahil kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wa dunya wal akhirah waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah alaina futuhan wa munuh bi barakatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil mutassili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa'lam anna huquqal muslimi 'alal muslimi katsiratun. Gitu ya, halaman 32 tuh. Wa'lam dan ketahuilah olehmu anna huquqal muslimi 'alal muslimi katsiratun, bahwa hak-hak seorang Islam atas orang Islam yang lainnya itu katsiratun, banyak ya. Hak-hak orang Islam atas orang Islam yang lain itu banyak. Ya, di antaranya yang kita bahas kemarin tuh, tidak kita berlaku
suudon kepadanya gitu ya, kita pelihara segala macam hartanya, tidak kita rusak harga dirinya, itu hak-hak orang Islam ya. Dan banyak yang lainnya, segala macam kebaikan itu ada hak orang Islam yang lain dari diri kita. Kita pun dapat ya, ada punya hak untuk diri kita dari orang Islam yang lainnya gitu ya. Fa idza aradta al-qiyama biha ala wajhiha fa'amilil muslimina fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu ayyu'amiluka bihi. Fa idza aradta al-qiyama biha, maka apabila engkau berkehendak mendirikan biha dengannya, yakni dengan hak-hak muslim itu, ala wajhiha atas jalannya, fa'amilil muslimina fi ghaibatihim wa hudurihim, maka bermuamalahlah engkau ya, muamalah itu bergaul sama orang Islam yang lainnya gitu, fi ghaibatihim, dalam ghaibnya mereka, artinya ghaib tidak adanya, tidak hadirnya mereka gitu, wa hudurihim, dan juga dalam keadaan hadirnya mereka, bima tuhibbu, dengan perkara yang engkau sukai, ayyu'amiluka, bahwa bermuamalah orang-orang itu kepada dirimu, bihi, dengan perkara itu. Jadi kalau kita mau bermuamalah sama orang-orang Islam, jangan pada saat adanya dia doang depan kita, tapi sekalipun sedang tidak ada orang Islam yang lainnya, teman kita katakan yang Islam depan kita, tetap kita mesti ada muamalah kepada mereka dengan perkara yang kau sukai, bahwa orang-orang itu bermuamalah kepada dirimu dengannya ya. Apa maknanya kita bermuamalah kepada orang muslim dalam ghaibnya, dalam ketidakhadiran dia? Contohnya gini, kita ada teman kita ngobrol sama kita ya, teman kita ini umpama banyak kebaikan sama kita, duitnya banyak, kebaikannya banyak. Kalau lagi duduk sama kita ngomong orang-orang, Insya Allah nih si Fulan nih luar biasa baiknya sama kita ya. Jangankan kita lagi manyun, kita lagi senyum aja dibeliin makanan sama dia, begitu ya. Kan muji tuh namanya ya, karena ada orangnya. Terus orangnya nggak ada, dia ngomong gini, si Fulan payah juga, duitnya banyak, tapi nggak begitu ya. Berbalik, jangan begitu. Ada orangnya, nggak ada orangnya, tetap lakukan hak-haknya orang Islam yang keluar dari kita ya. Itu namanya bermuamalah yang bagus tuh begitu. Jangan ada orang dibagus-bagusin, nggak ada orangnya dijelek-jelekin, itu nggak bagus namanya. Jadi fa'amilil muslimin, bermuamalah engkau kepada orang-orang Islam, fi ghaibatihim, dalam gaibnya mereka, wa hudurihim, dan hadirnya mereka. Samain dengan apa? Bima tuhibbu, dengan perkara yang kau sukai, ayyu'amiluka bihi, bahwa orang-orang bermuamalah kepadamu dengannya, dengan perkara itu. Kira-kira kalau seumpama ada kita nggak hadir nih, tuh orang-orang yang kenal kita di luar ngomongin kita hal-hal yang jelek-jelek sama kita, tentang kita senang nggak? Kita nggak senang ya, kita jangan begitu orang gitu. Kita senangnya apa ya? Kita senang kalau dipuji-puji orang, kita senang kalau dibangga-banggain sama orang. Kalau kita senang digituin sama orang, nah kita juga gitu sama orang, puji orang ya, banggain orang gitu, baik ada orangnya atau tidak ada, samain. Ini kalau kita kadang-kadang ada orang baru,
ini sih luar biasa ini teman kita begini segala macam ya. Tapi kalau nggak ada orangnya, jangan deh, enaknya begitu. Ada orang begitu? Yang mana orang? Ya, hati-hati. Jadi tunaikan hak-hak orang Islam dengan jalan yang benar, yakni pada saat ketiadaan mereka dan hadirnya mereka, dengan perkara yang kau sukai, bahwa orang-orang itu bermuamalah kepada dirimu dengannya, yakni dengan jalan yang benar itu. Wajahid nafsaka, dan bersungguh-sungguhlah engkau akan dirimu, wawatin kalbaka, dan juga tancapkan atas hatimu, ala an tuhibba lahum minal khairi, atas bahwa engkau sukai kepada mereka, yakni kepada orang-orang Islam itu, minal khairi, dari kebaikan, ma tuhibbu li nafsika, ya, pada perkara yang kau sukain bagi dirimu. Kalau kita mau berbuat sesuatu kepada orang-orang Islam, bikin kebaikan kepada mereka, kepada perkara kebaikan yang kau senengin gitu ya, bikin perkara kebaikan kepada orang-orang Islam, kepada orang lain dengan kebaikan yang kau senengin. Kayak tadi umpama diri kita ini seneng kalau umpama kita ini nggak dicela orang, bikin kebaikan, kita jangan cela orang. Kita seneng apa ya? Seneng sekali waktu kalau kumpul dikasih kopi, umpama nih dikopiin, nih lagi nggak Ramadan siang-siang nih, nanti teman kita datang, nah kita kopiin dia gitu juga sama. Iya, apa yang kita seneng dari orang, kita juga senengin orang seperti kita seneng gitu ya. Kalau bisa kebaikan kita balas nih, kebaikan orang kita balas dengan kebaikan yang lebih kalau bisa. Sekurang-kurangnya impas, sekurang-kurangnya gitu ya. Jangan kita punya pikiran orang kebaikannya maunya tuh apa namanya, kita nggak indahin gitu. Apalagi kalau orang punya pikiran mau ngebalasnya ngebalas hal yang sama mulu. Kita ke rumah orang nih dikasih air putih, masih bagus tuh ya, masih bagus, hatinya gerendengan, hampir lama-lama air putih doang, diciriin sama dia tuh. Nanti suatu saat tuh yang ngasih air putih main ke rumahnya, dibalas air putih lagi gitu. Jangan, kita dikasih air putih sama orang gerendengan, berarti seneng nggak kalau orang gerendengan? Kan nggak seneng tuh. Nah kita jangan begitu ya. Al mu'minu mir'atul mu'min, orang mukmin tuh cerminan orang mukmin yang lainnya. Kita lihat kalau sekira-kira ada orang mukmin berbuat sesuatu kepada kita kurang enak hati nih, berarti kalau kita kayak begitu nggak bagus juga, hati orang bakal kurang enak juga. Jadi begitu cermin, jangan malah dimalas. Ntar yang datang banyak nih diciriin, kalau ke rumah dia saya dikopiin, ke rumah dia air putih doang, rumah dia kagak. Ntar mau datang ke rumah kita bareng-bareng, yang dia kasih kopi ini kagak nih air putih banyak. Ya, jangan begitu ya, jangan. Kalau bisa balas kebaikan orang dengan sesuatu yang lebih ya. Kita senang digituin orang, kita pun gituin orang gitu. Kita nggak senang digituin orang, kita jangan begitu sama orang. Paham nggak kira-kira? Nah gitu maksudnya. Jadi tanamkan tuh ya, bersungguh-sungguhlah dirimu dan tanamkan ya, mantapkan akan hatimu, ala antuhibba lahum, atas bahwa kau sukai kepada mereka orang Islam yang lainnya itu, minal khairi, dari perkara kebaikan, matuhibbu li nafsika, pada apa yang kau sukai ya bagi dirimu, wa takrahalahum, dan juga engkau benci kepada mereka kepada orang-orang Islam itu, minasyari, daripada keburukannya, ma takrahu li nafsika, akan apa yang kau benci juga atas dirimu atau bagi dirimu. Ya kita bencikan kepada orang Islam pada sesuatu keburukan yang kita nggak suka juga.
begitu ya, kita nggak suka juga. Jadi kalau umpama kita nggak suka dikatain orang, jangan coba-coba kita ngatain orang. Kita nggak suka dicela-cela orang, jangan coba-coba kita mencela-cela orang, jangan. Ya, jadi perkara yang kita nggak demen daripada keburukan, jangan lakukan itu kepada orang lain, jangan. Ya, jangan. Kalau nggak senang dicengin, jangan ngecengin gitu. Ya, ini ngecengin senang, bang dicengin balik ngamuk, jangan gitu, jangan, nggak boleh. Demen ngatain orang mulu, dikatain orang marah, jangan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang daripada kamu sehingga ya dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya. Ya, jadi cintain kepada saudara kita, cintai saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita. Kita senang disanjung, sanjung saudara kita. Ya, kita senang disenyumin, senyumin saudara kita. Begitupun pada hal yang kita nggak senang dikatain, jangan katain saudara kita. Kita nggak senang dicela-cela, jangan cela-cela saudara kita. Kita nggak senang diomongin di belakang, jangan omongin saudara kita di belakang. Ya. Itu namanya kita nanti termasuk orang yang mukmin, orang beriman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu, seorang muslim bagi muslim yang lainnya itu kal bunyani, seperti suatu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan, ya, yang menguatkan, ba'duhu, sebagiannya, ba'dan, kepada sebagian yang lainnya. Kita satu kesatuan, orang Islam kepada orang Islam yang lain satu kesatuan, yang sebagiannya menguatkan kepada sebagian yang lainnya, gitu, saling menguatkan, jangan saling meruntuhkan. Ya. Jangan kita kerjanya ngomongin orang mulu, punya tujuan biar orang lain jadi hilang harga dirinya, jangan. Jaga, karena kita satu kesatuan, gitu ya, kita satu kesatuan. Gitu. Wa qala Yahya bin Mu'adzin rahimahullah, dan telah berkata Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, idza lam tastati' an tasurrahum fala tasu'hum, apabila kamu belum mampu antasurrahum, bahwa kau gembirakan mereka, ngegirangin mereka. Siapa mereka? Orang Islam yang lainnya, gitu. Kita belum mampu. Fala tasuhum, maka janganlah kamu berbuat buruk kepada mereka. Kalau kita belum bisa girangin orang lain, jangan kita berbuat buruk kepada mereka. Ini girangin kagak bisa, tapi nyebelin mulu, gitu, jangan. Ya. Sama kayak kemanfaatan juga begitu kan, khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik manusia itu yang paling manfaat buat manusia yang lainnya. Bagaimana kita bikin kemanfaatan? Ya kalau emang dia punya harta, bikin manfaat dengan harta. Kalau umpama dia punya punya pangkat, bikin kemanfaatan dengan pangkat. Harta nggak punya, pangkat nggak punya, bagaimana bikin kemanfaatan? Kalau emang dia punya tenaga, dengan tenaga, gitu.
bantuin orang Islam yang lainnya, tenaga. Harta nggak punya, pangkat nggak ada, tenaga juga nggak ada. Gimana bikin kemanfaatannya? Doain orang Islam, ya, doain orang Islam, begitu. Kebangetan doa nggak bisa juga. Doa nggak bisa juga. Masih bisa nggak bikin kemanfaatan? Gimana caranya? Jangan bikin susah orang lain gitu. Ya, kalau umpama ngedoa, ngasih harta nggak bisa, terus ngasih pangkat ya nggak bisa juga, mau nolongin orang kerja, bukan bos kita, begitu ya. HRD juga bukan, timbang bagian siram-siram kembang susah bawa orang ke dalam begitu. Ya, tenaga juga kita nggak ada, doain orang nggak bisa gitu. Sekurang-kurangnya bikin kemanfaatan buat orang banyak, jangan bikin susah mereka begitu. Ini masih kemanfaatan. Begitu juga kita dituntut bikin girang orang Islam. Belum bisa kita, sekurang-kurangnya belum bisa bikin girang orang Islam, jangan kita berbuat sesuatu yang jelek kepada mereka gitu, jangan. Ini perintah, anjuran agama ya, walaupun bukan hadis dari Imam Yahya bin Mu'adz. Wa idza lam tastati' an tamdahahum, ya, madaha yamdahu ya, fala tadhummahum, dan apabila engkau belum mampu antamdahahum, bahwa engkau memuji mereka, belum mampu memuji kita, fala tadhummahum, maka janganlah engkau mencela mereka. Kita memuji belum bisa, belum mampu, tahu nih mulut bawaannya kalau memuji orang berat aja gitu. Itu bukan muji dia, ngapain? Ada yang nggak pernah dipuji begitu. Ada orang gitu tuh, nggak pernah muji lantaran dirinya nggak pernah dipuji orang, kebawa berat jadi mulutnya. Ya, sekurang-kurangnya kita belum bisa muji orang, jangan cela-cela orang gitu. Ini muji nggak bisa, nyela gitu ya. Sekurang-kurangnya kalau nggak bisa muji, diem aja boleh, jangan nyela mereka. Kita orang nih kalau dicela seneng nggak? Agak seneng. Jangan dicela depan mata kita dicela di belakang kita, ya, bahasanya kita nggak denger, tahu-tahu ada orang nyampein, ente dicela-cela tuh media itu kemarin. Gimana perasaan kita? Kesel, senang? Kesel kita, padahal kita nggak denger langsung, cuman kata orang gitu ya. Sekarang bayangin kalau umpama celaan itu keluar dari lisan kita gitu tentang seseorang, bayangin kalau tuh orang dengar apa yang kita celak-celak tentang dirinya, begitu bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Makanya sekurang-kurang belum bisa muji orang, jangan celak-celak orang, jangan ya, baik di depannya ataupun di belakangnya, jangan. Belajar deh muji gitu ya. Makanya bab kita kemarin babnya bab husnudzan, jadi enak sama orang tuh, bawaannya adem, tenang, hati kita nggak beban jadinya, ya, nggak beban. Waqala Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, dan telah berkata Al-Muhyiddin, ya, orang yang menghidupkan agama, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kun ma'al haqqi ka'alla khalqa wa kun ma'al khalqi ka'alla nafsa. Jadilah dirimu bersama al-haq. Al-haq ini Allah ya, Allah yang hak gitu, Allah yang maha hak. Jadikanlah dirimu bersama Allah gitu.
Jadikanlah dirimu bersama Allah ka'alla khalqa, seolah-olah bahwa tidak ada makhluk yang lain. Jadikan diri kita bersama Allah seolah-olah tidak ada makhluk yang lain. Artinya apa? Hati kita nggak pecah-pecah. Kalau bersama Allah, jangan sampai hati kita kepecah mikirin yang lain. Jangan, enggak, Allah fokus, nggak ada makhluk yang lain, nggak ada, hanya Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Jadikan begitu. Ya, jangan mikirin si fulan dulu, si fulanah dulu, itu belakangan. Lagi sama Allah, fokus sama Allah, seolah-olah tidak ada makhluk yang lain. Begitu. Wa kun ma'al khalqi ka'alla nafsa, dan jadikanlah dirimu bersama makhluk, ya, ka'alla nafsa, seperti tidak ada dirinya. Jangan mikirin diri sendiri. Kalau bersama orang banyak, girangin orang. Jangan nimbang-nimbang sama kepengen diri kita juga, gitu. Udah, jadikan begitu. Sekali lagi sama Allah, jadikan seolah-olah nggak ada yang lain, Allah saja. Kalau bersama makhluk, jadikan seolah-olah nggak ada diri kita, orang saja. Nah, gitu. Jadi nanti yang keluar dari kita itu kesungguhan yang tidak terpecah-pecah, gitu ya. Kesungguhan yang tidak terpecah-pecah. Ya Allah, ibadahnya fokus, nggak mikirin bini, anak belum makan, terus mikirin gitu. Allah tanya. Ya, kalau sama orang jangan mikirin diri kita yang dapat keuntungan, bikin keuntungan orang lain semuanya. Diri kita nggak ada, kayak gitu. Kita kan suka kadang-kadang gitu, kita lagi ngomong nih orang patahin, kita nggak mau kalah, kita tambahin lagi omongan kita. Seolah orang nggak boleh unggul di mata kita, mau ngapain? Udah orang ngomong. Ya, boleh nggak orang ngomong? Boleh. Kalau kita kan kagak, mesti gue yang ngomong. Ya, jangan diri kita aja, orang juga punya hak ngomong, dengerin. Kalau kita enggak, kita ngomong satu, orang balas dua, kita nggak terima tiga, gitu ya. Yang repot, yang kerja kamu nggak terima lagi 4 ya, begitu 5, akhirnya jadi berantem gara-gara gitu. Dia dengerin orang ngomong, apa-apa. Wa qala ba'du salaf, dan telah berkata sebagian para salaf, ya, salafun saleh kita, orang-orang dulu, an-nasu murtala wal mu'afa farhamu ahlal bala'i washkurullaha alal afiyati. Sebagian salaf mengatakan an-nasu murtala wa mu'afa, orang-orang itu ada yang dikasih bala, diuji sama Allah Ta'ala, gitu ya. Wa mu'afa, dan ada yang dikasih afiat, diafiatin sama Allah. Afiat atau afiat? Al-afiyatu ay difa'ul makarih. Afiat itu ditolaknya seseorang dari hal-hal yang dia benci. Itu afiat. Enak gak berarti? Enak, makanya afiat itu nikmat, nikmatul afiat, gitu. Afiat itu tertolaknya seseorang dari hal-hal yang dia benci, yang tidak sukain. Makanya kalau ada orang Allah cabut keafiatan dirinya, berarti yang bakal dirasakan sama orang tersebut semuanya hal-hal yang dia tidak sukain, gitu. Ya, bangun tidur, umpama nih, bangun tidur lagi di kasur, diantuk kepala jengking kakinya, begitu. Itu masih di kasur tuh, ya, sakitan dia teriak, aduh, bangun dari tidurnya. Saking buru-burunya dia turun ke ubin nih. Ternyata di ubinnya itu bocahnya semalam habis main minyak, kopleset, kejedot kepalanya nih, but begitu. Dia sakit lagi. Ya Allah, nggak ketahanan. Dapat telepon, diangkat teleponnya, anaknya jatuh dari sepeda, begitu. Bingung lagi, badannya sakit, anaknya jatuh dari sepeda, begitu. Dicari bininya, mana bu? Bapak jatuh nih, sakit nih, antuk kalau jengking juga nih. Pas dilihat di luar bininya,
Lagi ngobrol berduaan sama Kang Ojek. Ada nggak hal yang bisa bikin dia senyum pada saat itu? Nggak ada. Ini berarti Allah cabut nikmat afiatnya. Naudzubillah min dzalik. Ya, kalau Allah kasih nikmat afiat sama seorang hamba, itu kita nggak dikasih cemberut, dikasih senyum, Allah bisa ketawa, senang, perasaan hati enak. Makanya ini suatu nikmat yang mesti disyukurin gitu. Nah, orang itu ada yang dikasih bala sama Allah, dikasih ujian, ada orang yang dikasih keafiatan sama Allah. Lalu bagaimana menyikapinya? Farhamu ahlal bala, maka sayangilah oleh kamu akan ahlal bala, yakni orang yang Allah kasih ujian. Kalau kita lihat orang yang lagi ada ujian, sayangin, kasihanin. Ya, kalau bisa apa yang dia bisa nih, dia perlu, kita bisa bantuin gitu. Ya, bantuin. Begitu. Ada nggak orang dikasih bala mulu? Ada kalanya dikasih nikmat. Nah, kita ini jadikan wasilah diri kita sehingga Allah bisa kasih kesenangan sama dia gitu. Karena kita nggak menutup kemungkinan kita nanti pada saat diuji juga sama Allah gitu. Ya. Ya, jadi kalau ada orang yang kena ketimpa ujian, sayangin mereka, ya, sayangin. Jangan malah kita susahin. Ada orang lagi senang-senang, lagi nggak ada masalah, kita aja nggak senang. Maksudnya paham nggak senangnya? Dengki kita sama dia. Akhirnya kita fitnah dia, kita ghibah dia. Jangan ya orang yang kayak gitu, jangan. Ya, jangan bikin susah orang. Kalaupun ada orang yang susah, sayangin gitu. Ya, bukan lagi nggak susah terus kita susahin, bukan. Ya, ada yang susah, sayangin, turunin, bantuin dia. Washkurullaha alal afiyati, dan bersyukurlah kamu sekalian kepada Allah alal afiyati, atas keafiatan. Kalau lagi dikasih afiat sama Allah, lagi ditolak hal-hal yang kita benci dari diri kita sama Allah, bersyukur sama Allah. Ya, bersyukur. Alhamdulillah. Begitu bersyukur sama Allah. Ya, gunakan sebaik-baiknya. Dikasih rezeki lebih, ya, berbagi gitu. Ya, ada kenikmatan yang lebih, berbagi, ya, gitu. Itu namanya bersyukur atas keafiatan dari Allah Ta'ala, ya. Jadi kalau ada ketemu orang yang dikasih ujian, sayangin mereka. Kalau ada keafiatan dalam diri, syukurin, ya, bersyukur sama Allah Ta'ala, ya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan yang mengatur sekalian alam ini, ya. Faslun wa alaika bitawbati min kulli dhanbin sawa'un kana saghiran au kabiran, zahiran au batinan. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita sehat panjang umur. Kita terusin lagi nanti pada pertemuan yang berikutnya. Faslun wa alaika bitawbati wallahu a'lam bishawab.